Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Drakel dari Sekolah Stikom Ambon. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi algoritma penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses terbagi menjadi dua, yaitu algoritma non-primitif dan algoritma primitif. Penjadwalan non-primitif ialah penjadwalan di mana sistem operasi tidak melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses lain. Proses yang berjalan tidak bisa diinterup. Dapat dikatakan bahwa non-primitif ini merupakan proses yang hanya dapat melakukan proses sekali run saja, kemudian diselesaikan sampai akhir proses tersebut tanpa ada proses yang menyela proses ini. Intinya proses ini berjalan sesuai dengan alur proses tanpa ada gangguan atau masukan dari proses lain. Yang kedua yaitu penjadwalan primitif. Pada saat proses sedang menggunakan CPU dapat diambil alih oleh proses lain. Dalam hal ini harus selalu dilakukan perbaikan data. Proses ini adalah kebalikan dari proses non-primitif, yakni saat proses ini bekerja, maka proses dapat disela oleh proses lain, sehingga proses ini akan kembali diproses setelah CPU menyelesaikan proses yang menyala tadi. Oke, di sini ada algoritma non primitif, ada FIFO, first in first out. Kemudian yang kedua SJF, shortest job first. Kemudian HRN, high ratio next. Kemudian ada algoritma primitif, yaitu yang pertama round robin, yang kedua priority scheduling, yang ketiga guarded scheduling. Algoritma non primitif yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan itu FIFO, first in first out. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Jadi intinya algoritma FIFO ini dijalankan sesuai dengan alur aturan yang dari proses 1 sampai proses akhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi menggunakan tabel. Di sini diketahui ada 4 proses, P1 12, P2 8, P3 1, dan P4 2. Kemudian di sini saya akan menggambar Gantt chart-nya. Kita mulai dari P1 dengan waktu burst time-nya 12. Setiap waktu yang dimulai pasti dimulai dari 0. Kemudian 12. Kemudian P2 muncul dengan waktu dieksekusi yaitu burst time 8, jadi 12 tambah 8 20. Kemudian datang P3 dengan burst time 1, jadi 21. Kemudian P4 dengan burst time 2. Oke, seperti inilah gambaran dari FIFO. Kemudian kita akan menghitung waiting time dari Gantt chart tersebut.
waiting time dari P1 yaitu 0, P2 12, P3 20, P4 21. Kemudian kita akan menghitung rata-rata waiting time, yaitu 0 tambah 12 tambah 20 tambah 21 jadi 53. Jadi rata-rata waiting time 53 dibagi 4 proses ini tadi. Jadi totalnya 13,25 menit. Oke. Jadi kelemahan dari algoritma FIFO ini, yang pertama waiting time rata-ratanya cukup lama. Kedua, terjadinya convey effect, yaitu proses-proses menunggu terlalu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma termasuk non-primitif, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses lain. Oke, jadi intinya proses FIFO ini dijalankan sesuai dengan alur proses. Namun ada proses yang membutuhkan cuma waktu 1 menit atau 2 menit, harus menunggu proses waktu yang besar, yaitu seperti 12 menit. Oke. Selanjutnya algoritma non-primitif SJF, Shortest Job First. Pada algoritma SJF ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Oke, di sini kita akan membuat Gantt chart dari SJF ini. Di sini diketahui ada 4 proses, yaitu proses P1 dengan arrival time 3 kemudian dengan burst time 3, P2 arrival time 3 dengan burst time 8, P3 dengan arrival time 6, burst time 5, kemudian selanjutnya. Kemudian kita akan menggambar Gantt chart dari SJF ini. Yang pertama dieksekusi yaitu P4 karena arrival time atau waktu kedatangannya dimulai dari 0. Setiap proses pasti dimulai dari 0. Kemudian P4 8 karena burst time-nya 8. Selanjutnya P1 karena arrival time yang paling terendah dan juga burst time yang terkecil. Jadi setelah P4 P1 yang akan diproses. Jadi totalnya 8 ditambah 3 burst time jadi 11. Kemudian P2 dengan waktu kedatangan arrival time 3 yang terkecil, walaupun burst time-nya juga di sini terkecil, tapi tidak bisa diambil dari sini karena arrival time atau waktu kedatangannya besar. Jadi setelah P1 masuk P2, di sini burst time-nya P2 8 jadi 11 tambah 8 jadi 19. Kemudian P3 yang terakhir dengan burst time-nya 5 jadi 19 ditambah 5 24. Oke, kemudian kita akan menghitung waiting time pada SJF ini. Di sini P4 waiting time-nya 0, kemudian P1 waiting time-nya 8, P2 dengan waiting time 11, P3 dengan waiting time 19. Kemudian kita akan mencari rata-rata waiting time-nya dengan cara menjumlahkan waiting time yang ada di sini. 0 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 19.
jadi totalnya 38. Jadi rata-rata waiting time 38 dibagi waktu proses 4 sama dengan 9,5 menit. Kemudian algoritma non-primitif HRRN, Highest Response Ratio Next. Highest Response Ratio Next ini adalah algoritma penjadwalan proses pada sistem operasi. Dengan algoritma ini akan dipilih proses yang memiliki respon time terbesar dengan menggunakan rumus respon rasio W tambah S dibagi S, dengan W adalah waktu tunggu atau waiting time proses, dan S adalah burst time proses. Sebagai contoh, terdapat 4 proses dengan waktu kedatangan burst time pada tabel berikut. Jadi intinya dari HRRN ini kita akan mencari rasio tertinggi, atau kita akan mencari prioritas yang lebih tinggi yang akan dieksekusi duluan. Oke. Di sini sebelum kita menggambar gancarnya, kita mencari prioritas terlebih dahulu. Cara mencari prioritas yaitu kita mencari waiting time-nya dulu, yaitu burst time dikurang arrival time. Burst time ya di sini adalah P2 yang kita ambil karena waktu kedatangannya dimulai dari 0, jadi P2 yang dieksekusi duluan. Jadi 7 dikurang arrival time 2 dari P1 sama dengan 5. Kemudian 7 dikurang arrival time 5 sama dengan 2. Kemudian 7 dikurang arrival time sama dengan 1. Jadi rumusnya waiting time yang kita sudah cari di sini ditambah dengan burst time yang ada di tabel di sini dibagi dengan burst time ini juga. Jadi prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencari langsung prioritas yang lebih tinggi. P1 sama dengan 5 ditambah 2 dibagi 2. Ini didapat dari yang kita cari tadi, 5 ditambah burst time 2 dibagi 2 juga. Jadi 7 dibagi 2 3,5. Selanjutnya kita cari P3. 2 ditambah 6 burst time 6 dibagi 6 sama dengan 2 ditambah 6 jadi 8, dan dibagi 6 sama dengan 1,33. Kemudian P4 sama seperti tadi, 1 ditambah burst time dibagi burst time juga sama dengan 5 dibagi 4 sama dengan 1,23. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa HRRN ini diproses dari awal, yaitu P2. Setelah P2 kita bisa diketahui P1, kemudian P1 lanjut P3 dengan prioritas ketinggi yang kedua, kemudian P4 dengan prioritas ketinggi pertama. Ya. Selanjutnya sini saya akan menggambar gancar dari proses HRRN ini. Kita mulai dari P2 karena arrival time-nya dimulai dari 0. Kemudian burst time-nya 7. Kemudian P1 yang sudah kita cari tadi dengan
rasio tertinggi setelah P2, yaitu P1 tambah 2 sama dengan 9. Kemudian selanjutnya P3 ditambah 6 jadi 15. Kemudian P4 ditambah 4 sama dengan 19. Oke, mungkin ini gancar yang sudah saya buat. Kemudian kita akan menghitung waiting time dari proses gancar yang sudah kita buat, yaitu P2 sama dengan 0, P1 sama dengan 7, P3 sama dengan 9, P4 sama dengan 15. Kemudian kita akan menjumlahkan 0 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 15 jadi 31. Jadi rata-rata waiting time nya yaitu 31 dibagi proses 4 ini sama dengan 7,5 menit. Oke, selanjutnya algoritma preemptif. Algoritma preemptif yang saya akan jelaskan di sini itu round robin. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan kuantum waktu yang sama dari CPU. Oke, kemudian kita akan membuat gancar pada round robin. Di sini diketahui ada 5 proses dengan quantum time 4. Di sini kita akan mulai dari P1 dengan burst time 3. Jadi P1 dimulai dari 0 karena setiap proses dimulai dari 0 dengan quantum time 4. Jadi di sini proses P1 sudah habis dijalankan dengan burst time 3. Kemudian masuk P2 dengan burst time 9. Jadi P2 ini sisa waktu atau yang baru dijalankan 4 menit yang ditentukan oleh quantum time yang diberikan oleh CPU. Oke, jadi P2 dijalankan selama 4 menit quantum time yang sudah ditentukan. Jadi 8, jadi tersisa P2 yaitu 5 menit. Oke, dan prosesnya terhenti. Selanjutnya masuk proses P3 dengan burst time 5. Ditentukan waktu prosesnya dari quantum time 4 dan jumlahnya 12. Berarti tersisa dari P3 dari burst time 5, berarti tersisa satu waktu yang belum diproses. Kemudian P4 dengan burst time-nya 6. Kemudian P4 dengan burst time-nya 6. Jadi sisa menit dari P4 yang dijalankan baru 4 menit. Jadi sisa menit P4 yaitu 2. 12 ditambah 4 proses quantum time yang ditentukan jadi 16. Kemudian masuk P5. P5 akan diproses burst time sebanyak 3 proses burst time yang ditentukan di 4, berarti P5 sudah selesai diproses. Jadi P1
sama P5 sudah selesai diproses. Kemudian waktu yang tersisa tadi P2, P3 dan P4. Kemudian kita akan memasukkan P2 nya kembali ke proses yang belum selesai tadi. Ini adalah sisa proses P2 yaitu 5. P2 dijalankan selama quantum time 4 jadi 24, berarti sisa P2 tinggal 1 lagi. Kemudian lanjut P3, yang P3 di sini yang sisa menit yang diproses tadi tinggal 1, jadi P3 di sini tambah 1 jadi 25. Kemudian P4 sisa waktu tadi 2, jadi 25 ditambah 2 sisa waktu dari proses tadi 27. Kemudian proses yang belum selesai tadi P2, karena sisa menit P2 tadi 1 di sini, sedangkan P3 sudah selesai diproses dengan sisa waktu 1 menit dan P4 dengan sisa menit 2. Jadi kedua ini sudah selesai diproses sisa P2, jadi P2 dimasukkan kembali. Sisa menit P2 yaitu 1 jadi 27 sama dengan 28. Oke, di sini kita akan mencari waiting time dari Gantt yang sudah kita buat. Mulai dari P1 karena P1 adalah proses yang pertama, maka waiting time-nya 0. Kemudian P2 4 ditambah 20 dari P2, kemudian dikurangi 8, setelah itu ditambah 27 kurang 24, 27 waiting time P2 kurang 24, ditambah proses ini dan proses ini sama dengan 19. Kemudian P3 8 ditambah 24 kurang 12, 24 dikurang 12 jadi 21. Kemudian P5 ada 16 waiting time. Oke, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waiting time dengan cara menjumlahkan waiting time yang sudah kita cari tadi. Jadi 19 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 16 74 dibagi 5 proses tadi yang ada di tabel, dan hasilnya 14,8 menit. Selanjutnya ada algoritma primitif PS priority scheduling. Priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Oke, di sini diketahui ada 4 proses dengan burst time 2, dengan prioritas 2, dengan arrival time 0. Oke, selanjutnya kita akan menggambar Gantt dari keempat proses ini. Kita mulai dari P2 karena prioritas yang lebih tinggi atau yang dieksekusi adalah 1. Selanjutnya 1 dan burst time-nya 3. Kemudian ada P1 dengan burst time-nya 2, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian P4 dengan burst time-nya 8, 5 ditambah 8 jadi 13. Kemudian P3 dengan prioritas terakhir
dengan burst time-nya 5, jadi 13 ditambah 5 sama dengan 18. Oke, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waiting time dari prioritas scheduling ini. P2 waiting time-nya 0, P1 3, P4 5, P3 13. Jadi 0 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 13 sama dengan 21. Jadi rata-rata waiting time 21 dibagi 4 proses sama dengan 5,25. Oke, sekian dan terima kasih video penjelasan yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.